Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi bersama saya di channel Mas Aris. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas hasil pertandingan Liga Premier Inggris, yaitu antara Manchester United versus Brentford, yang berakhir kemenangan untuk Manchester United dengan skor 2-1 ya teman-teman ya. Di jalannya pertandingan di babak pertama, MU menguasai permainan ya. Mereka berusaha untuk menciptakan peluang ya. Tetapi solidnya lini pertahanan dari Brentford kesulitan bagi para pemain MU untuk menciptakan peluang ya. Bahkan sampai 15 menit pertama, MU sulit untuk menciptakan peluang yang matang karena koordinasi lini pertahanan dari Brentford sendiri sangat rapi ya teman-teman ya. Dan bagi Brentford sendiri, pelatih mereka Thomas Frank menerapkan strategi counter attack ya. Mereka bertahan dengan solid dan sesekali apabila ada kesempatan untuk melakukan counter attack dan mereka lakukan. Dan alhasil pada menit ke-26 yaitu Brentford bisa menciptakan gol terlebih dahulu ya melalui Matheus Jensus ya. Matheus Jensus ya benar. Ya, setelah ada kesalahan dari Lindelof ya, salah mengclearance bola justru mengenai Wissa, dan Wissa melakukan umpan kepada Matheus Jensen dan melakukan finishing dengan sempurna ya teman-teman ya. Tertinggal 1-0 membuat para pemain MU menaikkan intensitas serangan mereka ya. Upaya demi upaya mereka lakukan, tetapi sampai wasit meniup babak pertama berakhir tidak ada gol penyama kedudukan bagi Manchester United ya. Dan masuk babak kedua, Erik ten Hag melakukan beberapa perubahan, yaitu melakukan pergantian pemain ya, menarik Casemiro dan memasukkan Christian Eriksen ya. Dan keputusan tersebut saya rasa dibilang tepat karena Eriksen langsung memberikan dampak ya, yaitu pada menit ke-50 Eriksen melakukan tendangan dari luar kotak penalti, tetapi tendangan tersebut masih bisa di-save oleh penjaga gawang dari Brentford. Dan setelahnya Erik ten Hag melakukan dua pergantian ya, yaitu menarik Rashford dan Mason Mount dan memasukkan Anthony dan Garnacho ya. Keputusan tersebut juga dibilang oke ya. Justru itu membuat permainan menyerang dari MU lebih bervariatif ya. Dan pada menit ke-50 ada peluang dari Bruno Fernandes ya, melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti, tapi lagi dan lagi penjaga gawang dari Brentford sendiri bisa menepis tendangan tersebut ya teman-teman ya. Dan pada menit ke-82 bagi Brentford nyaris menggandakan keunggulan mereka ya setelah melakukan serangan balik ya, yaitu yang dilakukan oleh Neil Murphy ya. Tetapi Onana masih bisa mengantisipasi tendangan dari Neil Murphy tersebut ya. Dan pada menit ke-84 lagi-lagi Brentford nyaris mengadakan keunggulan mereka ya, yaitu melalui heading pemain mereka yaitu Morgan ya. Tapi Onana pada pertandingan malam tadi bermain cukup oke ya teman-teman ya, masih bisa men-save ya sundulan dari Morgan tersebut. Dan pada menit ke-84 tersebut MU sedikit kewalahan ya, dalam artian dari serangan-serangan balik MU masih bisa ditembus ya teman-teman ya. Dan setelahnya Erik ten Hag menarik Amrabat dan memasukkan McTominay, dan rasa keputusan tersebut juga tepat ya teman-teman ya. Langsung McTominay memberikan dampak ya. Bahkan pada menit 88 ya, setelah beberapa menit McTominay masuk, McTominay bisa menciptakan gol ya, yaitu pada menit ke-88 ya. Tetapi sayang gol tersebut dianulir oleh wasit karena Martial terjebak offside terlebih dahulu, karena Martial ini terlibat proses terjadinya gol oleh McTominay, dan setelah dicek VAR Antonio Martial ini terjebak dalam posisi offside ya.
dan gol tersebut dianulir ya. Dan pemain MU menaikkan intensitas kembali ya, melakukan serangan demi serangan ya. Dan alhasil pada menit ke-93 Manchester United bisa menyamakan kedudukan lagi dan lagi, yaitu dari McTominay ya, yang bisa mencetakkan gol tersebut pada menit ke-93 ya. Setelah memanfaatkan bola rebound ya dari penyelamatan dari penjaga gawang dari Brentford, justru bola tersebut mengarah ke McTominay dan diselesaikan dengan sempurna oleh McTominay ya. Dan saya rasa hasil tersebut mungkin akan berakhir draw nih teman-teman, tetapi pada menit ke-90 plus 7 McTominay mengembalikan keadaan menjadi 2-1 setelah menciptakan gol yang kedua ya, setelah memanfaatkan umpan dari Maguire ya. Proses tersebut terjadi, gol tersebut awalnya dari tendangan bebas dari Bruno Fernandes, diteruskanlah oleh Maguire dan diselesaikan dengan sempurna oleh McTominay ya teman-teman ya. Dan berakhir sudah pertandingan tersebut ya, dan saya rasa keputusan tepat untuk Erik ten Hag menggantikan beberapa pemainnya dan memberikan dampak yang sangat berarti. Saya kira pertandingan tersebut akan berakhir dengan kekalahan untuk Manchester United, tetapi dari pergantian yang dilakukan oleh Erik ten Hag, MU bisa mengembalikan keadaan dan bisa memenangkan pertandingan tadi malam ya teman-teman ya. Dan mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, padahal tambahan waktu hanyalah 90 plus 6 menit ya, tetapi gol tersebut terjadi pada 90 plus 7. Kenapa gol tersebut disahkan? Karena ya di Liga Premier Inggris sekarang peraturannya adalah mengganti waktu yang hilang ya, supaya waktu tersebut sesuai dengan tambahan waktu ya. Kenapa gol 90 plus 7 masih disahkan? Karena pada menit ke-93 plus 90 plus 3 MU merayakan gol tersebut ya, melakukan selebrasi, dan situlah yang mengurangi waktu tambahan yang sudah ditentukan oleh wasit, dan disitulah yang membuat gol pada menit ke-90 plus 7 tersebut disahkan ya teman-teman ya. Itu menurut saya, penilaian saya adalah seperti itu. Dan lagi ya, 3 pemain di era suka nggak suka ya Ole Gunnar Solskjaer lah yang menentukan kemenangan MU pada malam tadi ya, yaitu ada Bruno Fernandes, ada Maguire, dan McTominay. Ketiga pemain tersebut adalah 3 pemain yang sebelumnya dilatih oleh Ole Gunnar Solskjaer ya. Dan saya tidak memilih atau menyalahkan Erik ten Hag, tetapi pemain yang mereka beli pada musim ini pada pertandingan semalam ya tidak terlihat sama sekali ya teman-teman ya. MU sangat sering kehilangan bola, sulit untuk menciptakan peluang ya. Dan itulah mungkin pembahasan dari saya tentang MU ya. Dan dengan hasil akhir ini untuk sementara MU berada di peringkat ke-12 dengan 12 poin ya. Sedangkan untuk Brentford sendiri berada di peringkat ke-14 dengan 7 poin ya. Mohon maaf, saya revisi, untuk MU untuk sementara berada di peringkat ke-10 dengan 12 poin, dan Brentford dengan 14 poin dengan 7 poin di peringkat ke-14 ya. Dari statistik pertandingan, MU jelas harus menangkan pertandingan tersebut karena MU menguasai dari ball possession yaitu sebanyak 65% berbanding 35%. Dari tembakan, MU merasakan 20 kali tembakan, sedangkan Brentford hanya 11 kali tembakan, dan MU melakukan tembakan yang on target sebanyak 8 kali, sedangkan untuk Brentford hanya 3 kali ya teman-teman ya. Mungkin itu pembahasan dari Manchester United ya. Dan pertandingan lainnya yaitu ada Luton versus Tottenham Hotspur yang dimenangkan oleh Tottenham Hotspur ya. Dan dengan hasil akhir ini, untuk sementara Tottenham Hotspur berada di puncak klasemen dengan 20 poin, sedangkan untuk Luton sendiri berada di peringkat ke-17 dengan 4 poin ya. Dan berikutnya ada pertandingan Burnley versus Chelsea yang berakhir kemenangan untuk Chelsea dengan skor 1-4 ya. Dengan hasil akhir ini
Burnley berada di peringkat ke-18 dengan 4 poin, sedangkan Chelsea berada di peringkat ke-11 dengan 11 poin ya. Pada pertandingan tersebut Chelsea tertinggal terlebih dahulu, tetapi Chelsea bisa mengembalikan kedudukan dengan skor 1-4. Dan di pertandingan lainnya ada Everton versus Bournemouth ya, yang berakhir kemenangan untuk Everton dengan skor 3-0 ya. Dan dengan hasil akhir ini untuk sementara Everton berada di peringkat ke-15 dengan 7 poin, sedangkan untuk Bournemouth berada di peringkat ke-19 dengan 3 poin. Dan di pertandingan terakhir yaitu adalah Fulham versus Sheffield United, yang berakhir kemenangan untuk Fulham dengan skor 3-1 ya. Dan dengan hasil akhir ini untuk sementara Fulham berada di peringkat ke-12 dengan 11 poin, sedangkan untuk Sheffield United berada di peringkat ke-20 dengan 1 poin. Mungkin itu aja pembahasan saya tentang hasil Liga Premier Inggris yang dilaksanakan tadi malam ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi teman-teman semua, terkhususnya bagi para pencinta sepak bola dimanapun teman-teman berada. Saya akhiri video saya kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Semoga Allah membalas kebaikan dan memudahkan rezeki teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.